Di awal cerita kita akan diperlihatkan seorang wanita dengan ekspresi dendam keluar dari rutan atau penjara. Dan wanita ini sedang dalam perjalanan menemui adiknya di rumah. Saat malam hari dia bertemu adiknya, di mana adiknya ini keterbelakangan mental. Di rumah mereka tinggal berdua, dan mereka makan bersama dilanjutkan dengan dia memberikan adiknya ini hadiah. Besok harinya adiknya berangkat sekolah, dan dia memberikan sebuah surat kepada kakaknya yang berisi agar kakaknya ini tidak meninggalkan dia. Di sekolah, adiknya ini adalah korban bully dari teman-temannya. Dan pulang sekolah, adiknya ini diajak ke sebuah tempat. Di tempat kakaknya sedang dalam masalah dengan pekerjaannya karena melukai orang, di mana kakaknya ini jago dalam bela diri. Lanjut ke adiknya lagi, di mana dia dibawa ke tempat karaoke dan dia merasa tidak nyaman dan meminta pulang. Tapi tidak diizinkan, malah dia dipaksa buka baju dan divideokan. Di rumah kakaknya menunggu pulangnya adiknya ini. Tapi adiknya ini sudah dikenalkan dengan beberapa pria. Dengan kakaknya yang terus menunggu dan mencari dia keluar rumah. Sedangkan adiknya telah dijual lagi ke pria lain. Dengan sistem setelah dapat uang mereka menghajar pria hidung belang itu. Suatu ketika mereka mendapat pelanggan yang di luar kendali mereka, di mana mereka yang dihajar kali ini. Di tempat kakaknya dia menunggu adiknya sampai pagi tapi tidak kunjung pulang. Dan dia memutuskan untuk datang ke sekolahnya. Di sekolah dia tidak mendapat respon yang baik. Setelah itu dia pulang, saat pulang dia ditemui seorang siswa. Siswa itu memberikan dia sebuah video saat adiknya ditelanjangi. Dan itu membuat dia marah dan pergi menemui wanita-wanita pembuli itu. Dan mereka bertemu di toilet. Di awal kakaknya ini bertanya baik-baik. Tapi si pembuli ini memberikan respon yang seolah-olah tak bersalah. Sontak dia mengajar mereka semua. Cewek pembuli itu pun menunjukkan rumah laki-laki yang menjual adiknya. Sampainya di rumah itu, laki-laki itu pun dihajar lagi. Sambil bertanya di mana adiknya. Karena terpojok, laki-laki itu pun menceritakan pria hidung belang yang membawa adiknya. Kemudian kakaknya pergi lagi mencari adiknya dengan membawa HP laki-laki itu dan sebuah alamat. Saat itu dia menelpon polisi juga. Tapi respon polisi sangat lambat. Di tempat pria hidung belang itu, dia menjual lagi adiknya dengan pria lain. Kembali ke kakaknya, dia menemui seorang pria. Singkat ceritanya, setelah babak belur dia memberikan informasi pria hidung belang itu. Dan setelah itu kakaknya berangkat dengan membawa mobil pria itu dan pergi mencari plat mobil yang dia dapat. Di tempat adiknya, dia dipaksa melakukan adegan, yaitulah. Tapi adiknya ini malah menggigit kemaluan pria hidung belang itu. Kakaknya setelah mendapatkan plat mobil yang dia cari, dia kemudian menunggu sampai mobil itu bergerak. Singkatnya pria itu pun keluar, dan dia pun mengejarnya. Di lain tempat pria hidung belang itu meminta uangnya dikembalikan. Karena gadis yang dia jual itu menggigit kemaluannya. Kemudian dia ditabrak dari belakang. Dan kakaknya ini pun mengikat leher pria itu dan memaksa untuk menjalankan mobilnya. Mereka pun jalan, tapi laki-laki ini sengaja menabrakkan mobilnya dan gadis itu pun terpental ke depan. Dan itu membuat mereka baku hantam di mobil itu. Tapi karena si cewek ini jago bela diri, pertarungan itu dimenangkan dia. Singkatnya pria itu pun dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Kemudian dia menelpon hidung belang itu dengan ponsel laki-laki yang dia hajar. Setelah itu dia berangkat ke tempat pria hidung belang itu. Di sana dia bertemu seorang gadis yang menggunakan hadiah yang dia kasih kepada adiknya. Sontak dia menyeret gadis itu untuk menemui pria hidung belang tadi. Di sana dia mendapati bahwa adiknya sudah dijual lagi ke pria lain.
dan itu membuat dia marah. Karena sudah terpojok, pria itu pun mengaku bahwa adiknya dijual ke pria suami istri tua yang jualan di supermarket. Tapi yang menjemput adiknya adalah pria muda. Lalu dia pergi lagi setelah mendapat informasi. Di tempat adiknya, dia mencoba kabur ke dalam bus. Tapi tidak berhasil karena pria itu mengaku kakaknya dan dia pun dibawa lagi. Di mana pria ini adalah anak buah dari seorang anggota dewan. 아니요, 아무것도 아닙니다. 1시간 정도. 한두 시간쯤 이따 연락 주세요. 예, 알겠습니다. Kembali lagi ke kakaknya, dia mengeluarkan pria yang disekap di bagasi mobil dengan menabrakkan belakang mobil sampai terbuka. Di tempat adiknya lagi, dia sudah berada di sebuah gedung. Setelah itu kakaknya yang sudah sampai di supermarket menemui suami istri tua itu, di mana pria itu yang kaget dan panik keceplosan memberitahukan bahwa si kakek ini memperkosa adiknya. Kakaknya ini yang mendengar itu kembali mengajar pria tua itu sampai menjepitkan tangannya di pintu sambil bertanya keberadaan adiknya. Habis kakek itu memberitahukan keberadaan adiknya, kakaknya pun mematahkan tangannya. Kakaknya kemudian mendatangi alamat yang dikasih kakek tua itu. Singkat cerita, jadi dulu di studio foto itu adiknya juga dilecehkan pria itu, di mana dia bekerja sama dengan kakek tua tadi dan satu orang lagi pria pemilik bengkel mobil. Jadi dulu pemilik bengkel mobil itu juga melakukan hal yang sama dengan adiknya. Kakaknya yang emosi pun mendatangi bengkel itu dan tanpa basa-basi dia menghajar tangannya dengan martil. Kemudian dia menanyakan keberadaan adiknya lagi. Jadi pria inilah yang menjual adiknya ke dewan tadi, di mana kakaknya ini masuk penjara karena memergoki dewan itu bersama adiknya di sebuah kamar hotel dan mereka terlibat perkelahian. Kembali lagi ke bengkel tadi, di mana kakaknya ini meninggalkan pria itu dengan menurunkan car lift. Pria itu pun terjepit di bawah mobil. Di perjalanan kita akan dibawa flashback, di mana adiknya ini sampai ke kakek tua dan berakhir di tangan bawahan dewan itu. Di mana kemarin adiknya ini dipaksa menelpon seseorang untuk menebus dia karena kakaknya tidak memiliki ponsel. Dia pun menelpon kakek tua itu karena takut si kakek tua itu pun menelpon temannya, yaitu pemilik studio dan pemilik bengkel. Dan kemudian sampai di tangan dewan itu. Dan adiknya ini setiap pulang selalu malam. Karena merasa curiga, kakaknya pun mengikuti adiknya, di mana adiknya setelah pulang sekolah dia masuk dalam mobil. Dan kakaknya pun mengikuti mobil itu. Sampailah mereka di sebuah hotel, di mana adiknya ini dilecehkan dan kakaknya berusaha menyelamatkan adiknya. Sampai terjadi perkelahian yang mengakibatkan mata dewan itu tertusuk. Dan itu yang membuat kakaknya dulu masuk penjara. Maka karena itu sampai sekarang dewan itu memiliki dendam dan menyuruh anak buahnya untuk mencari mereka berdua. Kembali lagi ke masa sekarang, di mana si kakak ini menelpon anak buah dewan itu untuk menanyakan keberadaan dewan itu. Setelah itu dia berangkat ke tempat si dewan itu. Di sana dewan itu berhasil menyelamatkan diri karena dia dihalau anak buahnya. Singkatnya dia lolos dan kembali mengejar mobil itu. Setelah aksi kejar-kejaran itu, dia berhasil lolos karena kakaknya ini mobilnya hampir terjatuh dan terpeleset. Kemudian si dewan ini memerintahkan anak buahnya untuk membunuh adiknya. Karena pemuda ini memiliki dendam pribadi dengan bosnya, dia pun menelpon kembali kakak gadis ini dan membuat perjanjian. Kakaknya yang sudah berhasil menjalankan mobilnya, dia kemudian ditabrak anak buah dewan itu lagi
tapi dia berhasil karena pistol yang dia miliki. Di tempat dewan, dia sudah tahu pengkhianat anak buahnya. Dia kemudian membunuh anak buah itu. Kemudian kakaknya melakukan persiapan untuk menyelamatkan adiknya dari tangan dewan itu. Singkat cerita, dewan yang sedang menunggu seseorang, tiba-tiba dia didatangi sebuah mobil, yaitu si kakak gadis itu. Dan tanpa ampun dia menabrak mereka, dan terjadilah aksi perkelahian lagi. Setelah pertarungan panjang itu, dia pergi ke tempat adiknya, di mana si dewan itu sudah menunggu dia masuk ke dalam. Tapi dengan sigap dia menyelamatkan diri. Dan kembali lagi pertarungan antara dia dan dewan itu. Dan si kakak ini sempat tertusuk dengan pisau, tapi kembali melawan hingga dewan itu babak belur. Dia pun berhasil menyelamatkan adiknya. Film ini pun diakhiri dengan mereka yang pulang dengan kakaknya yang terluka parah. Dan end. Sekian video kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan sampai jumpa.